setiap hati yang mendengar firman-Mu hari ini Tuhan, Engkau yang bukakan Tuhan. Dan setiap firman yang kami terima hari ini, kiranya Engkau juga Roh Kudus yang membantu kami untuk menerjemahkannya Tuhan, supaya kami dapat mengerti Tuhan dengan tepat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, semuanya kehidupan kami semuanya adalah karena kasih karunia-Mu. Menyerahkan Tuhan sepanjang waktu ini Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, kiranya Kau yang terus berdaulat dan bertata atas hidup kami Tuhan. Kami siap mau mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman. Hari ini saya bersyukur dipercayakan untuk boleh menyampaikan perenungan-perenungan saya dalam beberapa bulan ini Bapak Ibu. Kita tahu bahwa waktu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita ulang Bapak Ibu. Dan ketika kita ngomongin tentang waktu, pasti selalu berhubungan dengan kesempatan. Ketika kita sudah jalanin kehidupan gitu, sudah berapa lama gitu, umur setiap tahun bertambah, yang bayi menjadi anak-anak, yang pemuda akhirnya menjadi orang tua gitu. Segala sesuatu berlalu dan tidak ada hal yang tidak berlalu gitu. Dan permasalahannya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada dengan bijaksana dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, hari ini kita belajar Bapak Ibu, perenungan saya tentang menantikan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Paulus pernah berkata gitu untuk jemaat Efesus, dibilang gini, pergunakanlah waktu yang ada, bahwa hari-hari ini adalah jahat. Nah, kita tahu bahwa hari-hari ke depan tidak akan baik gitu. Karena ketika kita tahu bahwa semakin tahun-tahun berlalu, semakin juga mendekati dari akhir dari segala sesuatunya gitu. Nah, kita juga nggak bisa mengelak nih teman-teman Bapak Ibu, bahwa ada dua hal yang pasti di dalam hidup ini, dalam setiap kehidupan manusia. Yang pertama adalah kematian Bapak Ibu, dan hal yang kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Nah, hal yang kedua, kedatangan Tuhan ini sesuatu hal yang mungkin banyak orang yang percaya saat ini mungkin dibilang janjinya palsu ataupun ilusi gitu, atau suatu hal yang itu sebuah hal yang tidak pasti gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa setiap orang percaya yang tidak menantikan Tuhan sebenarnya adalah orang-orang yang mencintai dunia ini Bapak Ibu. Dan dia lebih menginginkan keindahan dunia ini dibanding keinginan yang Tuhan akan berikan saat nanti. Nah, orang-orang ini menyadari bahwa sebenarnya Bapak Ibu, orang-orang ini juga pasti menyadari bahwa kehidupan di dalam dunia ini tuh tidak kekal gitu, sementara gitu. Nah, bahwa suatu nanti bos kita akan dihadapi bahwa ada akhir dari segala sesuatu yang dari kehidupan ini gitu. Jadi kita harus belajar untuk merenungkan itu bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, bahwa berarti adalah ada akhir yang harus kita hadapi gitu. Nah, juga banyak dari kita ini selalu berharap bahwa dunia yang kita hari ini jalani kedepannya akan jauh lebih baik, dan mungkin kita juga berharap gini, setiap manusia nih dalam dunia ini tuh pasti ada kedamaian lah di seluruh dunia gitu. Tetapi itu harapan yang tidak ada dasarnya Bapak Ibu teman-teman. Karena kalau kita menyadari bahwa firman Tuhan selalu mengatakan bahwa semakin menjelang kedatangan Tuhan, banyak hal yang di dalam dunia ini pasti tergoncang. Dan kita pun hari ini juga menyadari bahwa
ketika kita eh, di negara Indonesia ini gitu kan ngalamin suatu wabah dan akhirnya membuat krisis eh, secara moral, apa, banyak orang yang akhirnya membuat segala sesuatunya menjadi bisnis gitu, menguntungkan pribadi. Lalu akhirnya banyak orang juga yang tidak peduli terhadap sesamanya gitu. Akhirnya ketika orang eh, bersin sedikit ataupun batuk sedikit langsung mengejudge gini, wah kena covid gitu kan. Padahal belum tentu orang itu terkena wabah itu gitu kan. Tapi banyak orang sekarang seperti itu Bapak Ibu, karena dunia ini udah dihantui dengan rasa takut, dan rasa takut itu yang membunuh seseorang sebenarnya. Kita coba buka di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Boleh Eca tolong bantu baca. Itu kehilangan hidup sejati dan kekal. Bukan, 1 Yohanes 5 ayat 16. 1 Yohanes 5 BMK-nya. Oke, terusin. Hendaklah kalian berdoa kepada Allah, dan Allah akan memberikan hidup itu kepadanya. Ini berkenaan dengan mereka yang dosanya tidak mengakibatkan mereka kehilangan hidup itu, tetapi ada dosa yang mengakibatkan orang kehilangan hidup itu. Tentang hal itu saya tidak berkata bahwa kalian harus berdoa kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan hari ini bahwa dikatakan di 1 Yohanes yang tadi dimaksud sebagai 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 sebenarnya. 1 Yohanes 2 ayat ke-16. Cak, minta tolong baca lagi, Cak. 1 Yohanes 2 ayat ke-16. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa, yang dilihat lalu diingini dan yang dibangga-banggakan, semuanya adalah hal-hal yang tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, tadi 1 Yohanes 2 ayat 16 bahwa gini, di dalam bahasa masa kininya dibilang gini, yang hanya karena segala sesuatu yang berasal dari dunia ini akan menjauhkan kita dari Allah. Jadi keadaan dunia itu selalu berbicara tentang 3 hal, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup gitu. Nah, tidak akan ada pernah dunia ini akan semakin baik gitu, karena manusia adalah pada dasarnya adalah nature-nya berdosa Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin seseorang akan, kalau tidak mengenal Kristus, akan semakin hidupnya semakin benar, tidak mungkin, karena dunia ini selalu berbicara tentang keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup gitu. Keinginan daging dalam bahasa terjemahan lainnya gini Bapak, segala keinginan jahat yang berasal dari badan kita. Dan ada terjemahan lainnya yang dibilang gini, keinginan daging itu diartikan dengan kegilaan tentang secara seks gitu. Jadi terjemahan lainnya itu seperti itu. Jadi keinginan daging itu segala sesuatu yang membuat manusia itu tidak puas gitu. Suatu hal yang akhirnya membuat manusia itu inginnya itu sesuatu yang lebih gitu. Ketika dia punya sesuatu, inginnya terus, dan dia nggak mau berhenti di saat itu. Jadi segala sesuatu yang kayak tidak puas, segala sesuatu yang bersifat kedagingan gitu. Kayak misalnya kita dipukul orang, kita ingin balas gitu. Suatu hal yang pokoknya ingin selalu dia ingin selalu menang, ingin selalu sesuatu hal yang sesuatu hal yang tidak baik gitu, segala sesuatu yang jahat yang berasal dari kehidupan manusia itu. Nah, kalau keinginan mata itu dalam terjemahan yang lainnya Bapak Ibu, keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat. Nah, kita tahu bahwa setiap orang nih Bapak Ibu punya suatu keinginan dalam diri. Nah, ketika orang melihat sesuatu hal yang bagus dan dipunyai banyak orang, pasti secara nggak langsung orang itu akan tertarik untuk membelinya.
Nah makanya keinginan mata itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini gitu. Lalu dalam terjemahan lainnya juga dibilang gini, keinginan mata itu seperti keinginan yang mau membeli segala sesuatu yang menarik hati. Jadi ketika misalnya ada keluar handphone dengan teknologi yang baru, pasti orang-orang akan berusaha ingin memilikinya lebih pertama gitu, lalu dibangga-banggain. Nah itulah bicara tentang keinginan mata Bapak. Dan kita yang terakhir lah keangkuhan hidup. Kita tahu bahwa keangkuhan hidup yang terjemahan sederhananya adalah kesombongan gitu, kecongkakan gitu. Lalu akhirnya kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup manusia itu selalu berasal dari kepentingannya gitu. Jadi ketika dia udah memiliki sesuatu, dia selalu membangga-banggakan. Nah itu keangkuhan hidup Bapak. Jadi ketika kita memiliki sesuatu di dalam dunia ini dan kita menjadi kebanggaan kita, itu sebenarnya kita sedang lagi angkuh. Keangkuhan hidup termasuk dalam orang-orang dunia lakukan gitu. Nah semua hal-hal tersebut itu bukan berasal dari Allah kan. Kita tadi dengar bahwa 1 Yohanes 2 ayat yang 16 bahwa dibilang segala sesuatu yang 3 hal itu tidak berasal dari Allah. Percaya atau tidak, ketika kita tahu di dalam dunia itu ada 3 hal itu, yang pasti adalah banyak akan terjadi kekacauan Bapak. Coba Bapak Ibu renungkan Bapak Ibu, kalau setiap manusia dengan nature yang berdosa, lalu dengan segala sesuatu yang di dalam dunia ini bersifatnya selalu ingin mencari kepuasan, kepentingan diri sendiri, pasti akan banyak kekacauan. Dan kekacauan itu pasti Bapak Ibu, moral manusia akan semakin turun. Jadi semakin orang kehidupannya sulit di dalam dunia ini, pasti semakin banyak orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu yang paling berbahaya Bapak Ibu. Jadi akhirnya menggiring orang Bapak Ibu, percayalah hal-hal yang ada di dalam dunia ini akan menggiring setiap manusia di dalam dunia ini untuk tidak percaya lagi kepada Allah. Karena mereka berpikir bahwa dunia ini adalah sebuah tempat yang menetap di mana mereka harus hidup dalam sesuatu yang diinginkannya harus didapati. Nah orang-orang yang seperti itu pasti Bapak Ibu teman-teman bahwa mereka akan punya pemikiran bahwa dunia ini adalah tempat yang harusnya kita nikmati gitu, tempat yang dimana kita harus kejar sesuatu yang apapun yang kita inginkan. Nah dari kita tahu bahwa semakin lama dunia ini teknologi semakin canggih ya Bapak. Itu tidak bisa dipungkiri gitu. Semakin lama, semakin hari teknologi akan semakin canggih gitu. Yang dulunya handphone bisa handphone yang dipegang, mungkin ke depan handphone bisa nggak kelihatan gitu. Bener suatu hal yang maju gitu, suatu hal yang baru gitu. Dan itu membuat manusia itu semakin praktis hidupnya. Bener ya, kalau semakin teknologi semakin maju, akhirnya membuat seseorang, kehidupan manusia secara seluruhnya itu akan semakin praktis. Karena teknologi itu membuat seorang tuh akhirnya jadi lebih mudah mengakses apapun itu, informasi, pertemuan gitu. Kita bisa kayak gini nih, ibadah online gitu. Kita bisa diem di rumah, bisa ikut ibadah gitu, ibadah setiap hari Minggu ataupun doa setiap Rebo gitu. Jadi teknologi membuat canggih. Tetapi itu sisi positifnya Bapak Ibu. Sisi negatifnya gini, membuat manusia yang akhirnya Bapak Ibu kehilangan kehidupan sosial dengan sesamanya. Karena perlahan-lahan manusia dibuat menikmati kenyamanan dan menjadi terlena dengan keadaan yang terjadi. Akhirnya muncul kebiasaan-kebiasaan baru akhirnya kan. Ketika orang udah mulai praktis, nyaman, mudah karena sebuah teknologi yang disediakan di dalam dunia ini, akhirnya membuat mereka menjadi nyaman dan menikmati itu, dan akhirnya mereka melupakan relasi terhadap sesamanya. Coba Bapak Ibu lihat nih, kalaupun misalnya satu keluarga gitu, misalnya anak itu megang handphone, pasti
ketika setiap anggota keluarga itu megang handphone, pasti mereka tidak akan berbicara. Karena semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi yang semakin canggih, itu akan membuat manusia akhirnya melupakan kehidupan sosialnya gitu. Mereka akan, ketika mereka untuk ngumpul lagi, untuk kayaknya nggak usah ngumpul-ngumpul lagi lah, ngumpulnya secara jauh aja, secara online. Padahal kehidupan manusia itu harus bersentuhan dengan sesamanya gitu. Dan akhirnya Bapak Ibu, ketika semakin teknologi canggih, akhirnya kehidupan manusia akan lebih mementingkan dirinya sendiri. Mereka akan sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ketika diajak sebuah pertemuan, mungkin udah pertemuannya lewat online aja. Simple, mudah, praktis, dan akhirnya mereka tidak berusaha lagi dengan untuk mengatur waktu dengan baik. Pokoknya sesimpel mungkin akhirnya mereka pengennya adalah kalau bisa tidak bertemu tapi bisa berkomunikasi gitu kan. Nah, iblis dengan tipu dayanya Bapak Ibu, jadi kita tahu bahwa apapun yang ditawarkan di dalam dunia ini, iblis bisa pakai untuk menjalankan rencananya gitu. Jadi kita percaya bahwa kehidupan di dalam dunia ini dikuasai oleh si jahat ya Bapak. Teman-teman, kita tahu bahwa firman itu ada bahwa dunia ini dikuasai si jahat gitu. Dan iblis akan terus berusaha gitu memakai segala yang ada di dalam dunia ini untuk membuat manusia terlena. Dan akhirnya mereka lupa dengan apa yang harusnya mereka kerjakan gitu, terutama untuk mencari kebenaran Tuhan. Dan akhirnya dengan tipu dayanya iblis akhirnya membuat manusia ditarik nih perhatiannya untuk menikmati kesenangan dunia. Lalu Bapak Ibu tahu bahwa salah satu contoh yang paling nyata, Bapak Ibu tahu LGBT ataupun itu sesuatu yang hari-hari ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu nonton di film. Itu sekarang sudah banyak ditunjukkan di dalam lewat film itu. Jadi media-media yang ada Bapak Ibu, lewat film, lewat musik, lewat lagu gitu, lewat medsos, lewat game, dan lewat keindahan dunia yang ada di dalam dunia ini, itu bisa dipakai untuk mempengaruhi manusia hidup menikmati kedagingannya gitu. Makanya kalau kita lihat kalau orang-orang yang nonton film, sekarang film udah mulai ada adegan LBJ, lalu lewat lagu ada lirik lagu yang akhirnya menyadarkan manusia bahwa untuk menikmati keindahan dunia. Lalu lewat medsos bagaimana orang-orang lebih, coba kita lihat sehari-hari kita deh di medsos kita, pasti orang-orang akan menampilkan segala sesuatu yang menjadi kemewahan dunia ini gitu. Kalau bisa nunjukin barang yang dibeli dengan harga mahal, itu pasti langsung diposting di medsos, langsung jadi sebuah kebanggaan manusia. Dan itu akhirnya membuat orang-orang manusia yang punya medsos itu akhirnya, gue pengen nih memiliki itu. Karena memang dunia pada dasarnya bukan tempat untuk setiap orang percaya tinggal menetap Bapak Ibu. Dan itu kita harus sadari itu. Nah, coba kita buka di kebenaran firman Tuhan yang menuliskan begini. Di 2 Timotius 3 ayat 1-5. Tapi aku mau ngambil gini, sebab orang yang mencintai dirinya dan uang itu adalah keadaan manusia yang di akhir zaman. Itu di ayat keduanya. Kalau di ayat satunya boleh bacain di 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, hari-hari akhir adalah masa yang sukar. Jadi berharap dunia ini akan semakin baik sebenarnya itu seperti harapan yang tidak ada dasarnya bahwa memang dunia ini bukan ditujukan untuk setiap orang percaya yang benar-benar hidup dalam kebenarannya Tuhan. Karena pasti banyak orang, keadaan manusia lah, orang mencintai dirinya sendiri lalu mencintai uang gitu, dengan mengejarnya uang gitu. Makanya
Dalam firman Tuhan juga bilang akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan dengan mengejar itu banyak orang akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu gitu. Jadi betapa mengerikannya bahwa keadaan hari-hari terakhir. Dan yang tertulis di ayat yang lain Bapak Ibu bilang gini. Akhirnya orang-orang akan membanggakan diri, menjadi angkuh, tidak tahu bersyukur. Dan benar-benar jahat itu diartikan gini, tidak menghormati Allah atau tidak kudus dalam kehidupannya. Dan coba deh kita baca di ayat keempatnya ini yang hari-hari terakhir. Coba Cak tolong bantu di 1 Timotius 3 ayat yang keempatnya. Ayat yang keempat. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau dalam terjemahan lainnya gini Bapak. Lebih suka menikmati kesenangan dunia daripada menyenangkan hati Allah. Nah, itulah keadaan manusia di akhir hari akhir. Jadi ketika kita menyadari bahwa firman Tuhan mengatakan keadaan manusia akan semakin moral semakin buruk, semakin tidak baik, itulah yang akan terjadi gitu. Jadi tidak akan ada hal yang baik di dalam dunia ini karena memang dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat dan setiap manusia dan nature-nya berdosa Bapak Ibu. Dan di ayat kelima deh, Cak, bacaan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Coba dalam terjemahan lainnya Bro, bahasa Indonesia sama sakit. Meskipun secara lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun menolak inti dari agama itu sendiri. Jauhilah orang-orang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, bahwa setiap orang yang percaya yang hari-hari ini ada, itu belum tentu dia adalah orang-orang yang tidak mencirikan keadaan di hari-hari ini Bapak Ibu. Dibilang gini, kalau kadang-kadang ada orang-orang percaya yang mungkin eksis di dalam setiap ibadah gitu. Tetapi sebenarnya mereka tidak pernah mau sungguh-sungguh untuk diubahkan. Mereka mendengar banyak firman, tapi mereka merasa bahwa setiap ibadahnya adalah hanya sebuah kewajiban dan rutinitas yang harus dilakukan. Tetapi itu bukan menjadi esensi dalam kehidupannya gitu. Dan akhirnya mereka tidak mau sungguh-sungguh mengenal Allah, apalagi diubahkan Bapak Ibu. Mengenal aja mereka hanya sekedar dengar firman lalu keluar lagi gitu. Jadi tidak akan ada perubahan di dalam orang itu. Jadi kiranya kita juga harus menyadari bahwa ketika kita sadar bahwa keadaan hari-hari akhir akan seperti itu, kiranya kita mengoreksi diri atau mengevaluasi diri, apakah saya adalah orang-orang yang sebenarnya ketika kita semua mendengar firman, kita adalah orang-orang yang menolak untuk mengenal Allah dan menolak untuk diubahkan Tuhan gitu lewat kuasa firman-Nya. Nah, akhirnya kita juga menyadari Bapak Ibu satu hal, bahwa semakin terus berharap pada dunia ini kita akan semakin kecewa. Itu yang pasti. Dan apalagi terus memperjuangkan hal-hal dunia yang menjadi keinginan atau yang belum kita peroleh, pasti Bapak Ibu, kita akhirnya kelamaan ketika kita memperjuangkan sesuatu hal yang salah, kita akan jadi terikat dan akhirnya hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatannya di hadapan Tuhan. Dan lalu kita juga akan merasakan ketidaktenangan dalam jiwa kita sebenarnya. Mungkin kita akan berusaha untuk menenangkan jiwa kita lewat hal-hal dunia ini gitu. Tapi sebenarnya tidak bisa, jiwa kita tidak bisa tenang gitu, karena memang Tuhan menciptakan manusia untuk Tuhan gitu. Tidak ada lagi Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Untuk apapun yang ditawarkan di dalam dunia ini. Jadi setiap kita berusaha untuk menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kita harapkan, pasti Bapak Ibu itu akan membuat kita akhirnya jadi kecewa gitu. Karena kita selalu berharap sesuatu hal yang baik, suatu hal yang keinginan kita gitu. Kalau bisa ya kita menikmatilah gitu segala hal di dalam dunia ini. Padahal
Tuhan tidak untuk kita akhirnya menikmati dunia ini, karena dunia ini akan pasti membawa kita akan semakin jahat gitu. Nah, dan kita juga harus sadar bahwa tidak ada yang aman di dalam dunia ini. Segala sesuatu bisa tergoncangkan gitu, kecuali Tuhan sendiri, pribadinya Tuhan itu. Dan itu harusnya menyadarkan kita masing-masing. Nah, kita sudah tahu bahwa kehidupan di hari-hari akhir, keadaan manusia seperti itu. Nah, apalagi berbicara tentang alam, Bapak, jauh lebih mengerikan dibanding hari-hari ini yang kita alami gitu. Bahwa ketika orang ketakutan karena COVID itu tidak akan ada apa-apanya ketika nanti banyak hal yang terjadi lebih mengerikan dari hal ini. Nah, bagaimana kita harus bersikap ketika kita tahu bahwa kehidupan dunia ini tidak akan semakin baik, lalu setiap orang moralnya akan semakin turun, lalu banyak orang yang kehidupannya ingin mencari kepuasan di dalam dunia ini gitu. Jadi pasti mereka akan kecewa, dan mereka akan semakin hari mereka tidak akan sebenarnya mereka tidak akan bisa menikmati gitu. Semakin mereka mencoba menikmati keindahan dunia ini, sebenarnya mereka tidak akan bisa menikmati, karena memang segala sesuatu adalah berasal dari Tuhan, Bapak. Ketika kita bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu juga semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Nah, orang yang percaya, yang menantikan Tuhan, yang pertama Bapak Ibu, pasti memiliki kepercayaan yang penuh, yang disertai ketaatan. Nah, gambaran seorang yang percaya penuh kepada Allah dapat kita lihat dari kehidupan seorang Abraham. Ia pergi dari daerah asalnya ke tempat yang dia belum ketahui. Coba minta tolong bacain di Ibrani 11 ayat yang ke-10. Terjemahan firman Allah yang hidup. Ibrani 11 ayat 10. Abraham melakukan ini karena dengan penuh keyakinan ia menantikan Allah membawa dia ke kota surgawi yang kokoh, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, dibilang karena dengan penuh keyakinan ia menantikan Allah membawa dia ke kota surgawi yang kokoh, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, Abraham inilah seorang pribadi yang menantikan Tuhan dengan kepercayaan penuh yang disertai ketaatan. Jadi ketika seorang yang menantikan Tuhan, pasti adalah mereka memiliki kepercayaan penuh kepada pribadi Tuhan, dan pasti disertai dengan ketaatan gitu. Karena seorang yang menyadari bahwa dunia inilah bukan tempat tinggal yang tetap, lalu akhirnya dia menyadari bahwa di dalam dunia ini saya sebagai orang yang asing atau orang pendatang gitu, yang suatu hari nanti akan pulang bertemu dengan Sang Penciptanya gitu. Nah, itu gambaran orang-orang yang menantikan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi dia tidak berharap pada dunia ini, dia hanya berharap pada pribadi Kristus, berharap pada pribadi Allah gitu. Bahwa suatu hari nanti dia akan bersama Allah gitu, akan kembali bersama Allah. Dan orang-orang yang menantikan Tuhan pasti Bapak hidupnya itu terus berusaha berjuang mencari perkenanan Tuhan di dalam hidupnya. Tidak mungkin orang yang menantikan Tuhan hidup suka-suka sendiri gitu. Apalagi hidup yang mencari kesenangan pribadi gitu. Mencari kesenangan dunia ini gitu untuk memuaskan diri. Tidak akan pernah ada gitu orang-orang yang menantikan Tuhan selalu percaya penuh kepada pribadi Allah yang disertai ketaatan. Dan akhirnya dia menyadari bahwa dunia ini hanya tempat sementara gitu. Dan dia menganggap bahwa dirinya orang asing dan pendatang, yang one day, suatu hari nanti dia akan pulang gitu. Nah, gambaran seperti ini pemazmur juga mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-19, Bapak Ibu. Aku baca, di dunia ini aku hanya sekedar orang asing. Aku sangat memerlukan perintah-perintahmu sebagai peta dan petunjuk jalan bagiku. Nah, gambaran pemazmur di Mazmur 119 ayat yang ke-19 ini dibilang gini. Di dalam dunia ini aku sebagai orang asing, pendatang gitu. One day aku akan pulang gitu ke tempat yang harusnya aku bersama Penciptaku gitu. Dan di dalam dunia ini aku perlu perintah-perintah Tuhan sebagai peta dan petunjuk jalan bagiku. Nah,
Orang-orang yang menantikan Tuhan pasti Bapak Ibu keinginannya terus pasti diarahkan pada apa yang Tuhan mau. Dan mereka akan terus berjuang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun ke depan dunia semakin kacau dan rusak, orang-orang seperti ini akan tetap bergairah Bapak Ibu. Tetap bersyukur, sukacitanya makin penuh karena dia sadar Bapak Ibu semakin dunia ini semakin kacau, orang-orang yang menantikan Tuhan itu adalah sadar bahwa wah sebentar lagi aku akan pulang ke tempat yang harusnya aku tinggal. Nah jadi kita harusnya adalah orang-orang yang menantikan Tuhan, memiliki kepercayaan penuh kepada Allah yang disertai dengan ketaatan dan keinginan kita terus diarahkan pada keinginan Tuhan, lalu terus berjuang hidup dalam kebenaran Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, dan tidak pernah untuk berusaha untuk mencari kepuasan di dalam dunia ini ataupun berharap di dalam dunia ini. Dan inilah kebenaran yang murni Bapak Ibu teman-teman. Nah kita coba buka deh, ini ayat di Perjanjian Lama di Yesaya 40 ayat yang 31. Minta tolong ya Cak baca Cak. Yang terjemahan baru Cak. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, dibilang orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang tadi aku katakan Bapak Ibu bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan itu pasti Bapak Ibu, dia akan tetap bergairah gitu, dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan di dalam hidupnya dan dia akan mengalami sukacita yang penuh, kedamaian yang penuh karena harapannya adalah di dalam Tuhan gitu. Ketika orang ini mengharapkan di dalam Tuhan, pasti dia tidak akan lagi mengingini apa yang dunia tawarkan gitu. Dan pasti dia tidak akan terikat dengan hal-hal yang iblis dengan tipu dayanya gitu. Karena tipu dayanya iblis itu akan pasti membuat manusia terlena dan akan membuat manusia semakin hidup untuk dirinya sendiri. Nah, dibilang gini, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Gambaran orang-orang yang menantikan Tuhan diilustrasikan di dalam kitab Nabi Yesaya Bapak Ibu, dibilang seperti seumpama Raja Wali. Bapak Ibu tahu ilustrasi Raja Wali adalah binatang yang burung yang paling tangguh menghadapi badai. Makanya harusnya lah orang-orang yang menantikan Tuhan tuh orang-orang yang tangguh Bapak Ibu. Sekalipun mengalami badai kehidupan, lewatin penderitaan apapun, kesulitan apapun, mereka akan tetap tangguh karena harapannya, fokusnya kepada pribadi Tuhan. Nah itulah orang-orang yang diilustrasikan seperti orang-orang yang menantikan Tuhan, yang diilustrasikan sebagai seumpama Raja Wali gitu. Sekalipun dia ngalamin penderitaan, sekalipun dia mengalami ujian gitu, tantangan dalam hidupnya, mereka tidak akan pernah lelah. Karena mereka tahu bahwa ada hal yang suatu nanti di balik kehidupan hari-hari ini yang mereka jalani, ada suatu hal yang indah melebihi keindahan apapun yang dunia tawarkan. Dan keindahan itu tidak bisa terlukiskan saat ini gitu. Tetapi kita bisa, kalau kita merenungkan firman ini, kita akan bisa membayangkan bahwa keindahan itu sesuatu hal yang bagaimana kita hidup bersama dengan Sang Pencipta kita gitu. Jadi kiranya hari ini Bapak Ibu bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan ada di dalam kehidupan kita gitu. Kita menyadari bahwa segala sesuatu akan berakhir, dunia ini tidak akan semakin baik gitu. Kita tahu bahwa dalam firman Tuhan yang tadi keadaan dunia di hari-hari akhir gitu, lalu keadaan manusia di hari-hari akhir gitu dengan tipu daya iblis gitu, tidak akan semakin baik Bapak Ibu. Jadi harusnya kita berharapnya adalah berharap kepada pribadi Tuhan, bukan berharap pada dunia ini. Karena ketika kita semakin berharap pada dunia ini, kita akan semakin hidup dalam keluar dari rancangan Allah gitu. Hidup dalam penyimpangan dengan apa yang Tuhan mau gitu. Selalu pasti itu selalu kita tidak akan bisa mengambil dua bagian Bapak Ibu. Kita ingin menikmati kesenangan dunia juga ingin menikmati kesenangan bersama Tuhan. Itu tidak akan mungkin terjadi. Karena kesenangan dunia selalu menggambarkan segala sesuatu yang akan akhirnya mementingkan dirinya sendiri, membuat manusia menjadi
sentral, akhirnya membuat manusia menjadi mengangkuhkan diri gitu kan, keangkuhan hidup gitu. Jadi kiranya kita adalah orang-orang yang menantikan Tuhan di hari-hari akhir gitu. Jadi ini yang aku memang lagi renungkan Bapak Ibu di dalam beberapa bulan ini ketika aku lagi membaca kitab Yesaya dan kitab Roma gitu, bahwa ada hari di mana ketika itu tiba Bapak Ibu ada kegentaran yang jauh lebih mengerikan dibandingkan hari ini gitu. Kegentaran itu bukan kegentaran yang apa ya? Kalau bagi orang-orang yang tidak siap, mungkin kegentaran itu akan seperti ketakutan yang sangat mendalam dan penyesalan yang sangat mendalam. Tapi bagi orang-orang yang siap Bapak Ibu, pada hari itu terjadi bahwa mereka akan ngerasa bahwa walaupun mereka gentar, mereka akan ngerasa bahwa gini, keselamatan itu sudah tiba dalam hidupnya. Gitu. Keselamatan itu sudah nyata. Coba kita baca di satu ayat terakhir Bapak Ibu di Ibrani 9 ayat ke-28. Minta tolong Eca bacain. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Nah, kalau dalam terjemahan lain gini, bahwa setiap orang yang menantikan Tuhan itu, Tuhan akan ada bersamanya gitu. Jadi kiranya dalam kehidupan kita hari lepas hari ini lah, kita setiap hari, setiap waktu Bapak Ibu, pergunakanlah waktu yang ada hari-hari ini dengan seturut dengan apa yang Tuhan mau gitu. Walaupun memang kita jatuh bangun, terus berjuang, bahwa segala sesuatu tidak akan semakin mudah Bapak Ibu ke depan, tetapi percayalah bahwa ketika kita menantikan Tuhan, Tuhan memberi kekuatan dalam hidup kita untuk kita dapat melewatinya. Tidak ada hal yang abadi dalam dunia ini. Yang abadi adalah kekekalan, itu bicara tentang bagaimana kita terus menantikan Tuhan lewat hubungan kita secara pribadi. Jadi bukan hanya setiap hari Minggu Bapak Ibu datang ke gereja, tapi setiap saat Bapak Ibu, setiap waktu, bagaimana kita menantikan Tuhan, kita percaya penuh kepadanya di tengah keadaan apapun terjadi, sekalipun sulit, sekalipun tidak ada pengharapan lagi, sekalipun kayak kita terlelah gitu, kok apa yang selama ini kesetiaanku yang sudah kulakukan gitu, kok hidupku semakin sulit gitu, hidupku semakin banyak tantangannya. Percayalah Bapak Ibu bahwa setiap orang-orang yang dimurnikan selalu Bapak Ibu akan melewati proses-proses yang sulit. Tetapi ketika mereka dapat melewati proses itu, mereka akan disebut sebagai seorang pemenang. Oke Bapak Ibu, itu sekian dari perenungan saya yang lagi saya renungkan. Kiranya setiap firman yang kita sama-sama dengar dan kita belajar sama berjuang Bapak Ibu, tidak akan semakin mudah ya, tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita dapat melewati segala hal yang terjadi. Tidak ada hal yang keindahan di dalam dunia ini yang akan melebihi keindahan yang Tuhan sediakan Bapak Ibu. Keindahan yang Tuhan sediakan, keindahan yang tidak bisa terungkapkan, tidak bisa terkatakan. Sesuatu hal yang mungkin tidak terlihat saat ini, tetapi sesuatu hal yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang memang menantikannya. Kiranya kita menjadi orang-orang yang asing di dalam dunia ini, orang-orang yang gak ngerasa bahwa dunia ini tempat menetap, tapi ngerasa bahwa dunia ini hanya tempat sementara dan suatu hari nanti aku harus kembali kepada Sang Penciptaku. Sebelum kita menyanyikan lagu ini Bapak Ibu tentang perenanan Tuhan, ketika aku lagi ngerenungin firman Tuhan yang aku lagi renungin tadi siang, ketika aku lagi ngerenungin, tiba-tiba ada kalimat yang membuat aku sempat ngerasa terharu Bapak Ibu. Dia bilang gini, jika Allah ini akunya itu Allah ya Bapak Ibu. Aku menantikan kamu pulang untuk hidup bersamaku. Tetaplah setia sampai akhir.
Aku datang segera menjemputmu. Dan itu membuatku jujur Bapak Ibu, ketika aku lagi merenung itu memberi kekuatan. Tuhan cuma berkata gini, aku menantikan kamu pulang untuk hidup bersamaku. Tetaplah setia sampai akhir. Aku datang segera menjemputmu. Dan kata-kata itu jujur Bapak itu membuat saya netesin air mata. Di tengah apapun yang kita hadapi hari ini, percayalah Bapak Ibu, teman-teman. Kiranya bukan kita yang menanti, bukan hanya kita yang menantikan Tuhan, tapi Tuhan juga menantikan kita untuk tinggal bersama Dia gitu, di tempat yang Tuhan siapkan gitu. Kita mau nyanyikan satu lagu ini, Perkenanan Tuhan. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Sekali lagi, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. terima kasih Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa ketika kami hidup di dalam dunia ini, yang harusnya kami kerjakan adalah kepentingan-kepentingan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kehidupan kami selalu mementingkan kepentingan diri kami sendiri Tuhan, dan selalu berusaha mencari kesenangan-kesenangan di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan di hari-hari ke depan kami semakin berjuang Tuhan, mencari perkenanan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa dunia ini tidak akan semakin baik, tapi kami percaya bahwa Engkau juga Allah yang akan memberi kekuatan untuk kami dapat melewatinya Tuhan. Semakin tidak baik, harusnya kami semakin bergairah Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau akan segera datang dan menjemput kami Tuhan.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kiranya kami terus berjuang hari lepas hari ke depan, dan semakin hari kami semakin hidup yang berkenan di hadapan-Mu, berharap hanya kepada pribadi Kristus. Keinginan kami terus diarahkan pada keinginan-keinginan-Mu Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang Kau curahkan pada setiap kami Tuhan, orang percaya, yang memimpin hidup kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Biarkan Roh-Mu yang kudus juga yang mengajarkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, supaya kami juga Kau beri kekuatan, kemampuan untuk kami dapat mengaplikasikan firman yang kami dengar Tuhan dalam kehidupan kami lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau Allah yang terus berdoa atas hidup kami, dan Engkau yang tetap terus bertata dan berkuasa atas hidup kami. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, waktu yang indah ketika kami bisa menyembah muji-Mu, dan juga kami bersyukur kami bisa juga mendengar firman. Semua juga karena kasih karunia-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Sampai jumpa di Rabu depan. Tuhan Yesus memberkati.